Halo Sobat Unrika TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih ke channel YouTube-nya Unrika TV. Kali ini bersama saya, Indri Astuti Maulana. Saya adalah dosen dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Nah, kali ini, di podcast kali ini, kita ada sesuatu yang sangat spesial karena kita mendatangkan anak muda yang berprestasi dan juga berbakat pastinya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang sudah membawa nama Provinsi Kepulauan Riau dan Batam juga khususnya ke nasional. Nah, sebelum kita sapa-sapa nih ya ke narasumbernya, saya ingin memperkenalkan dulu. Kalau bintang tamu kita kali ini adalah Hasya dan Nirmala Putri Artadira. Ini adalah seorang paskibraka tingkat pusat yang sudah kemarin bertugas di IKN pada 17 Agustus 2024. Nah, kalau gitu langsung saja kita sapa, ada Hasya. Hai. Halo Hasya. Aduh, siang-siang gini kayaknya di siang hari yang cerah, Hasya pun juga sangat cerah. Gimana kabarnya Hasya? Baik, alhamdulillah ya. Baik. Nah, alhamdulillah. Sekarang saya pengen Hasya mungkin kenalin dirinya dulu ke Sobat Unrika. Jadi di sini panggilannya Sobat Unrika, boleh disapa-sapa dulu. Hai Sobat Unrika ya. Perkenalkan, nama saya Hasya dan Nirmala Putri Artadira. Saya sekarang ada di kelas 2 SMA di Sekolah SMA Mondial Batam. Dan tahun ini saya alhamdulillah menjadi dari perwakilan Provinsi Kepulauan Kepri untuk menjadi paskibraka di IKN tahun 2024. Oke, luar biasa sekali Hasya. Salam kenal ya. Panggilannya bener Hasya ya? Atau ada panggilan yang lain biar kita lebih deket nih? Panggilannya emang Hasya. Oh Hasya, oke. Hasya aja. Nah, Hasya tadi dari sekolahnya adalah SMA Mondial Batam. Ya, kelas 2 ya berarti ya? Iya. Wah, luar biasa. Saya pikir masih kelas 1 loh, masih imut-imut loh. Salam kenal ya Hasya, selamat datang di Unrika TV. Nah, boleh banget nih panggil kakak biar saya berasa muda lagi. Kayak Hasya. Nah, gimana Hasya perasaannya mewakili Provinsi Kepulauan Riau nih? Gimana perasaannya? Perasaannya pertama senang banget karena bisa bawa nama tua, bawa nama keluarga, nama sekolah, nama kota dan juga nama provinsi ke tingkat nasional dan banggakan mereka semua. Selain itu juga saya bangga terhadap diri sendiri juga dan I'm very grateful sama semua yang terjadi sekarang untuk saya. Ya. Oke, pastinya sangat-sangat bersyukur ya. Lalu bisa juga membanggakan gak hanya orang tua aja nih Hasya yang bangga kali ini, bahkan provinsi dan negara pun juga ikut bangga dengan prestasinya Hasya. Hasya luar biasa banget, kelas 2 SMA sudah bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, tapi jadi salah satu pasukan pengibar bendera pusaka itu menjadi cita-cita Hasya nggak sih dari kecil mungkin? Iya, jadi paskibraka. Iya, jadi paskibraka. Itu sudah menjadi cita-cita saya sejak lama. Apalagi semasa COVID pandemi itu benar-benar karena masih banyak waktu luang, saya jadi lebih banyak waktu untuk research dan lain-lain tentang paskibraka ini. Jadi sejak tahun-tahun 2019, 2020 itu masa-masa saya benar-benar kepo banget sama paskibraka ini tuh apa. Wow, berarti udah dari zaman COVID itu kan emang ya kita itu banyak yang fokus pada diri sendiri. Jadi tahu nih pengen melakukan apa. Karena kan kita di rumah-rumah aja ya. Jadi di situ momen Hasya untuk menangkap kesempatan bisa belajar, cari tahu tentang paskibraka. Nah, sebutannya paskibraka ya. Oke. Nah, terus Hasya, pengalaman Hasya selama seleksi pas untuk masuk ke paskibraka ini kayak gimana? Ceritanya, tahapannya mungkin. Untuk seleksi sendiri itu dimulai dari tingkat kota, lalu dari tingkat kota itu sebenarnya banyak sekali yang apply. Untuk di Batam sendiri seingat saya ada 1.000 lebih peserta yang apply. Jadi luar biasa. Banyak banget itu 1.000. Lalu dipilih beberapa orang untuk lanjut ke tingkat provinsi. Lalu tingkat provinsi kami diseleksi ulang lagi dan dipilih 2 pasang, 2 putra, 2 putri untuk verifikasi di pusat. Di pusat ini kita diverifikasi lagi, dites ulang lagi untuk memilih
pasangan mana yang lebih pas. Oke, untuk dikirim ke pusat sebagai gitu ya? Sebagai tingkat pusat, iya. Oke, nah terus selama seleksi itu, kan seleksinya kalau di zaman saya sekolah dulu, saya tuh pernah dengar. Jadi pas di zaman sekolah itu saya masuk ekskulnya Paskibra. Kebetulan, dan makanya saya seneng banget, excited banget ketemu Hasya. Saya ketemu, kalau di zaman saya tuh namanya masih Pasnas. Nah ketemu Pasnas nih, nah, kan sekarang Hasya adalah Pasnas ya, kalau di zaman dulu sih namanya ya. Kalau sekarang udah jadi Paskibraka tingkat pusat. Nah itu dia. Nah jadi kalau waktu itu saya ngikutin adik-adik, saya nemenin adik-adik junior gitu, seleksinya banyak banget ya yang dipersiapkan. Iya. Apa aja tuh Hasya? Untuk seleksinya sendiri itu, seingat saya ada seleksi administrasi. Itu tuh untuk cek tinggi badan, berat badan, dan background check dan lain-lain. Lalu setelah itu juga ada tes PBB tentunya. Ya pastinya ya. Lalu tes fisik kesemaptaan. Itu capek banget. Fisik itu karena fisiknya ada push up, sit up, back up, shuttle run, itu lari angka 8. Lalu lari 12 menit. Wow. Ya. Luar biasa. Lalu kita ada tesnya kita ada 2. Yang satu itu tes inteligensia umum. Jadi soal pengetahuan umum, lalu ada TWK, itu tes wawasan kebangsaan sekitar Pancasila dan lain-lain. Setelah itu juga ada tes kepribadian. Kepribadian ini itu ada wawancara dan juga tes minat bakat. Oke, nah di situ nanti juga ditampilin ya minat bakat kita apa biasanya gitu ya. Oh luar biasa, dari serangkaian banyak sekali ya rangkaian yang dites waktu itu, yang paling berat nih menurut Hasya itu di mana? Menurut saya pribadi. Ya, yang perlu disiapin juga nih. Harus disiapin. Iya benar. Banget itu tes fisik. Fisik ya, waduh luar biasa. Nah kalau Hasya gimana tuh cara menyiapkan fisiknya sebelum tes? Untuk saya sendiri karena saya sadar kalau ini tuh berat, saya siapkan udah dari jauh-jauh hari biar kondisi fisik saya nggak shock dan nggak terforsir banget. Jadi udah mulai membiasakan diri. Jadi mulai awal-awal SMP kelas 3 itu saya mulai biasain olahraga, tiap minggu itu lari dan lain-lain. Jadinya saya udah terbiasa untuk lari. Lalu untuk waktu kelas 1 semester 1 itu saya udah mulai fokus banget. Saya mulai coba goal lari 12 menit. Dan itu capek banget. Wow. Awal-awal pastinya capek banget ya. Tapi udah gitu biasa. Terus? Dan sama juga dengan hal lainnya kayak push up, sit up, back up, itu juga. Sebenarnya untuk saya yang paling berat tuh larinya. Jadi untuk push up, sit up, back up itu di rumah aja. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, push up, back up, sit up gitu. Wow, Hasya kok luar biasa banget sih sebagai anak muda ya, benar-benar bisa memanfaatkan waktunya semaksimal mungkin ya Hasya ya. Nah terus kalau misalnya nih, kan Hasya sibuk persiapan fisik dan segala macam. Cara ngimbangin sama sekolahnya gimana? Nah untuk saya sendiri, kebetulan sekolah saya pulangnya jam 3.15. Biasanya sampai rumah itu jam 4 kurang. Jam 4 kurang ini biasanya saya mandi dulu dan lain-lain. Nah, ini saya udah buat schedule sebenarnya. Jadi untuk ada di beberapa hari tertentu, saya setelah pulang sekolah saya latihan olahraga. Namun beberapa hari kemudian itu juga saya decide untuk ambil tidur siang. Jadi tetap seimbang ya. Iya benar-benar. Kalau misalnya contoh, kalau saya sendiri saya belajar itu waktunya waktu malam ya, bisa belajar. Kalau misalnya kebetulan saya lagi banyak tugas dan lain-lain, tentunya saya lebih pilih untuk fokus ke tugas sekolah dulu. Lalu untuk olahraganya mungkin saya undur ke besokannya atau hari Sabtu dan hari Minggu. Gitu. Nah jadi benar-benar ada skala prioritasnya ya, yang mana dulu nih yang mau dikerjain. Nah kalau selain kegiatan di sekolah yang formal, yang belajar dan segala macam, Hasya ikut ekskul atau OSIS gitu-gitu juga nggak? Untuk saya sendiri kebetulan saya juga tahun lalu ikut OSIS. Jadi tentunya OSIS ini banyak ambil waktu di luar sekolah. Seperti benar-benar. Hari Sabtu mungkin kita ada datang ke sekolah untuk meeting dan lain-lain, atau waktu pulang sekolah ada meeting lagi dan lain-lain. Apalagi kalau ada event gitu ya. Makin sibuk lagi. Lalu untuk ekskul sendiri, saya dari sekolah saya
itu dibagi dua, ada ekskul akademik dan non-akademik. Saya sendiri pilih ekskul akademik. Oke, apa tuh ekskulnya? Saat itu saya pilih ekskul biologi. Sekarang saya sudah kimia. Oke, tapi tetap di ranah IPA ya. Oke, nah selanjutnya Hasya. Tadi Hasya sudah menceritakan gimana pas tahap seleksinya, abis itu kegiatan di sekolahnya juga seperti apa. Nah Hasya kan bisa ya, termasuk yang bisa mengimbangi dengan adanya schedule yang Hasya bikin tadi, luar biasa. Nah kalau nih, kan kita kalau ada schedule gitu, biasanya kalau nggak terwujud pasti kayak rada gemes gitu, aduh kelewat nih. Kalau Hasya ada perasaan kayak gitunya nggak sih? Karena saya lihat kayaknya Hasya anak-anak ambis deh. Tentu saja. Iya tentu saja ya. Terus gimana Hasya? Sering banget kayak gitu. Cuman biasanya saya emang ada mindset sendiri di mana saya lebih pentingin yang tugas yang deadline-nya bener-bener deket banget. Jadi kalau misalnya ada di hari itu saya rasa terlalu banyak tugas dan lain-lain, saya lihat tugas yang deadline-nya paling dekat. Yang paling dekat itu yang saya kerjain dulu sampai selesai, meskipun sampai malam banget. Kalau ada waktu saya kerjain tugas lainnya, kalau misalnya nggak ada ya besoknya. Berarti kalau gitu Hasya masih ada sisi-sisi yang cukup berdamainya gitu ya, besok masih bisa kok dikerjain asal yang deadline bisa dikerjain dulu. Nah luar biasa Hasya, semoga ini juga bisa jadi inspirasi gitu loh buat anak-anak muda yang lagi nonton Unrika TV juga, sobat Unrika semuanya. Jadi Hasya ini benar-benar terjadwal waktunya, tapi kalau nggak bisa pun ya udah besok kita masih ada waktu gitu ya, bener banget. Nah terus Hasya, berarti Hasya tadi persiapan untuk seleksi ini dari 2019 ya, dari pas zaman COVID itu udah mulai kepo dan segala macam. Nah, yang bikin Hasya kepo sama dunia paskibraka ini tuh dari mana awalnya? Jadi awalnya tuh dari kecil tuh saya suka nonton di TV. Kayak perayaan 17 Agustus dan lain-lain. Dan kebetulan kemarin saat zaman COVID kan sempat seingat saya ada yang mainnya itu gak seramai dulu, cuma beberapa orang karena COVID. Jadi saya bingung dong, kok cuma sedikit orangnya. Baru saya mulai kayak, ini apa sih, ini tuh apa Mi, kok gini. Terus akhirnya baru tahu itu namanya paskibraka, dan ternyata itu anak-anak SMA. Saya kira itu orang-orang yang udah dewasa kan, ternyata anak SMA. Jadi saya lebih kepo lagi, kayak keren ya anak SMA bisa kayak gitu. Jadi saya juga akhirnya pengen kayak gitu. Saya mulai searching. Jadi dari awalnya suka nonton ya. Ya bener banget sih, emang kalau udah perayaan 17 Agustus itu biasanya semangat kemerdekaan kita tuh pasti sangat membara. Mau dimanapun orang Indonesia itu berada, entah itu di luar negeri atau di dalam negeri sendiri, pasti semangatnya tuh bener-bener membara ya. Karena vibes 17-an itu gak tahu kenapa pasti semangat merah putihnya itu ada banget gitu ya Hasya ya. Kayak gitu juga yang Hasya rasain dulu. Berarti 2019 Hasya umurnya berapa? Kelas berapa tuh? 11, kayaknya kelas 6. Oh iya? SMP 1 kelas 6. Masih SMP lah ya. Luar biasa. Nah Hasya, pas Hasya kita balik lagi nih ke tadi setelah Hasya seleksi dan segala macam, kan itu Hasya di karantina. Nah gimana cerita karantinanya? Jadi kami itu mulai masuk namanya Pusdiklat, Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan. Itu tuh mulai tanggal 12 Juli. Jadi kita lumayan lama, 1 bulan lebih. Nah itu untuk 1 minggu pertama kita dapat pendidikan dari Lemhanas. Jadi kita nggak langsung latihan. Pendidikan dulu bener-bener pendidikan, nggak ngapa-ngapain selain belajar, itu aja. Kita setelah itu baru tanggal 22 itu kita mulai latihan ke lapangan. Latihan ke lapangan itu sampai tanggal 8 ya, sampai tanggal 8 Agustus ya berarti ya. Kami latihan di Cibubur. Lalu tanggal 9 kami pergi ke Balikpapan. Tanggal 10 kami latihan bentar di Balikpapan. Lalu tanggal 11-nya kami ke IKN. Berarti baru tanggal 11-nya ke IKN ya. Wow, luar biasa. Nah, kemarin kalau dilihat itu berarti latihan di Cibuburnya
kan medannya beda ya sama yang di IKN. Nah itu gimana tuh caranya? Jadi awalnya tuh kita ganti formasi sampai 3 kali. Wah luar biasa, ganti formasi. Ganti formasi 3 kali. Yeah. Jadi kami tuh awalnya kan di Cibubur dikasih tahu formasi yang pertama. Lalu katanya dari pelatih kita ada perubahan di IKN-nya, jadi ganti lagi formasinya. Oke, luar biasa. Yang kedua itu cuma sempat 2 harian bertahan, lalu kita ganti lagi formasinya. Oh iya, waduh, luar biasa. Yang ketiga itu kita mencoba menyesuaikan. Karena waktu ganti formasi ketiga juga udah mepet banget sama waktu latihan gabungan bareng Pas Pampres dan lain-lain. Jadi kami harus cepat-cepat menyesuaikan kan. Terus pas pertengahan latihan gabungan tiba-tiba pelatihnya itu minta kami coba pakai formasi yang kedua, sedangkan formasi kedua tuh baru pakai beberapa kali, jadi kami kayak wow luar biasa. Tapi, whatever it is kami tetap mampu menyesuaikan. Iya. Dan akhirnya latihannya juga lancar dan waktu ke IKN-nya juga kaget lagi. Sebenarnya kenapa tuh? Masih sama, cuman karena di Cibubur kan kami full rumput. Iya. Sedangkan di IKN itu ada bagian kita pakai aspal. Dan di aspal tuh keras banget, sedangkan pas ke rumputnya benar-benar soft banget. Oh, oke. Lebih soft yang dari Cibubur. Jadi kami juga waktu pertama step foot itu karena kami nyampe IKN, kami nggak ada lihat ke lapangannya dan lain-lain, kita langsung latihan gabungan sama pasukan lainnya. Jadi benar-benar first time di sana nyoba itu langsung latihan. Pas nginjek kaki di rumput itu benar-benar empuk banget, dan saya sendiri jujur waktu pertama kali itu kaki saya kesleo 2 kali. Waduh, gara-gara benar-benar yang empuk banget. Iya, jadi kakinya tuh masuknya tuh agak dalam gitu ya. Oke, terus? Jadi tapi akhirnya udah tahu. Udah tahu gimana cara mensiasatinya gitu ya. Waduh luar biasa, ganti formasi 3 kali loh Sobat Unrika. Ganti formasi dengan orang yang serame itu kan luar biasa ya. Cara penyesuaian dan segala macamnya. Makanya anak-anak paskibraka itu emang terpilih, memang harus dipilih, emang harus diseleksi sedemikian mungkin, karena itu dia memang harus bisa menyesuaikan dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu ya. Kadang 1 jam sebelum upacara aja itu bisa banyak hal yang terjadi ya Hasya ya. Iya, seperti misalnya pengumuman siapa yang bertugas jadi ini, siapa jadi pembawa baki, pembawa baki itu baru ditetapkan di pagi hari kita mau upacara. Waduh. 17 pagi itu baru diumumkan. Oke, luar biasa sekali. Tapi dari sebelum kita masuk ke sana, tapi dari proses karantina itu berarti suka duka yang Hasya alami itu kayak gimana sih, selain yang tadi ya, selain ganti formasi dan segala macam, tapi emang dalam waktu karantinanya? Untuk waktu karantinanya itu untuk sukanya tentunya di sana kami dari berbagai macam provinsi, lalu setiap orang punya backstory sendiri, punya cerita sendiri, punya bahasa sendiri, budaya sendiri. Di sana kami benar-benar 24/7 bareng-bareng, jadi kerasa banget rasa kekeluargaannya. Benar-benar banget persaudaraan kami, dan di sana saya benar-benar ngerasain kalau misalnya kita benar-benar jadi satu keluarga. Jadi misalnya kita lagi latihan dan lain-lain itu, kalau udah kumpul bareng nggak kerasa capek bangetnya, itu nggak kerasa. Wah luar biasa, seru ya. Bareng banget. Jadi keluarga satu Indonesia gitu ya. Dari berbagai provinsi ngumpul di sana semuanya, luar biasa. Nah kalau dukanya ada nggak sih Hasya selain tadi kesleo? Untuk personally saya sendiri dan saya rasa juga kebanyakan orang di sana lebih ke homesick sih. Oh iya, benar-benar. Apalagi minggu-minggu pertama itu benar-benar waktu kita belum fokus banget ke latihan lapangan, karena kerjaan kami cuman belajar. Yeah. Jadi lebih banyak waktu untuk kami berpikir. Jadi kayak kalau misalnya malam-malam itu kan kita ada waktu luang, itu biasanya kadang suka kayak kepikiran sendiri. Jadi gitu kan. Overthinking. Ya, karena
pertama datang juga mungkin masih menyesuaikan, jadi ya masih kepikiran. Tapi waktu udah latihan lapangan nggak terlalu karena udah capek banget. Iya ya. Jadi udah ke distract. Pengennya tidur. Iya bener. Pengen cepet-cepet istirahat gitu. Oke, nah jadi gitu ya. Apalagi kan Hasya ini perdananya di IKN ya, di Kalimantan nih. Nah, Hasya juga pertama ke Kalimantan atau udah pernah sebelumnya? Untuk Kalimantannya sendiri, saya dulu pernah tinggal di Kalimantan Utara. Oh iya, berapa lama Hasya di situ? Dari I think 2019 sampai 2022. Oke, berarti 2019 pas Hasya lagi mempersiapkan diri jadi iya masih kepo-kepo ya itu tentang paskibraka ternyata di Kalimantan ya waktu itu. Waktu itu saya tinggal di Kalimantan Utara. Sebelum itu saya dari Bandung. Lalu karena ayah saya pindah tugas ke sana, saya sama keluarga saya semuanya pindah ke Kalimantan Utara. Lebih tepatnya di Kota Tarakan. Oke. Jadi di sana waktu pertama datang cuman sempat sekolah bentar, lockdown. Iya. Jadi benar-benar ya masih makanya banyak waktu itu. Iya makanya banyak banget ya waktunya di rumah waktu itu. Jadinya kepo nih sama paskibraka. Dan gak nyangka juga ternyata Hasya bertugasnya di Kalimantan lagi. Waduh luar biasa. Iya bener. Nah terus Hasya berarti ke Batamnya tahun berapa? 2022 Januari. Oke, 2022 itu ya. Nah, luar biasa di 2024-nya langsung nih mewakili Batam, Provinsi Kepulauan Riau ke nasional. Luar biasa Hasya. Nah, selanjutnya bagaimana proses latihan? Tadi kita udah cerita ya proses latihannya Hasya kayak gimana. Nah, proses latihannya itu kan tidak terlalu panjang ya ternyata. Saya pikir 1 bulan sebelum 17-an itu full loh latihannya. Ternyata enggak ya. Bisa dihitung berapa minggu tuh Hasya? Full latihan. 2 minggu, 3 minggu ada. 2 minggu, 3 minggu berarti ya nggak sampai 4 minggu lah ya. 2 minggu, 3 minggu. Karena minggu pertamanya kan kami pendidikan belajar. Oke, nah tapi berarti Hasya pas di tahap provinsi itu juga di karantina atau langsung waktu itu? Untuk saya sendiri waktu itu sebelum saya pergi di provinsi, karena di provinsinya ibu kotanya Tanjung Pinang, saya kurang tahu. Cuman saya dengar dari kawan saya di Tanjung Pinang katanya mereka sendiri ada pelatihan sebelum karantina. Namun saya sendiri ikut yang di kota Batam. Oh oke. Oh berarti Hasya dari Batam langsung ke nasional gitu ya? Langsung ke yang pusat atau gimana nih? Jadi saya latihannya di Batam. Iya latihannya di Batam. Lalu langsung dari Batam ke Cibubur. Iya. Oke, berarti nggak ke ini dulu kan ya? Nggak ke Tanjung Pinang dulu? Kemarin saya ke Tanjung Pinang dulu karena kami berangkatnya dari Tanjung Pinang. Oke. Berarti pelepasannya tetap di Tanjung Pinang. Tapi seleksi dan semuanya itu di Batam? Di Batam dan di tingkat provinsi di kota Tanjung Pinang juga untuk seleksi. Oke, buat seleksi yang ke nasionalnya itu. Nah, oke, berarti ya itu tetap melalui itu ya. Iya. Nah, terus proses pas hari H nih Hasya, 17 Agustusnya. Cerita dong gimana sih suasananya waktu itu pas di hari H, lalu Hasya pas ditentukan posisi-posisinya itu kayak gimana? Nah, sebelumnya Hasya posisinya di bagian apa waktu itu? Pas saya sendiri, saya main di pasukan yang untuk sore penurunan. Saya main di kelompok 8 di serpihan kanan. Wow, kelompok 8 berarti itu inti kan ya? Wow, luar biasa Hasya. Nah, terus gimana tuh Hasya? Pas sore-sore, nah pas pagi kan udah ngeliat tuh. Nah, pas pagi kayak gimana suasananya, pas di sore gimana Hasya? Waktu kan saya lihat yang waktu pagi main itu kami lihatnya di ruangan sendiri, kami nonton lewat live YouTube kan. Dan itu benar-benar keren banget, sangat keren luar banget. Biasa. Kami juga ikut terharu gitu loh. Iya. Lalu setelah itu jeda dari pagi ke sore itu sangat lama, ada I think 4 jaman ada. Lalu sama nunggu itu kami deg-degan dong. Yang pagi mereka udah santai, udah ketawa-ketiwi, sedangkan kami masih mikir kami belum tugas. Waduh. Deg-degannya beda lagi tuh. Iya. Apalagi sebelum
sore itu kita ngibar, sempat hujan gerimis sebentar. Jadi waktu kami ngibar itu nggak terlalu panas. Mendung-mendung lah ya. Mendung, dan sebenarnya waktu di sana saya kayak nggak ngerasa, it felt really unreal karena kayak udah hari H aja gitu. Waduh, dari sekian banyak proses panjang yang dilalui ternyata tiba-tiba di hari H gitu ya. Dan terus udah sangat terus abis itu waktu kita di DP, di daerah persiapan, itu kita benar-benar semuanya berdoa, dalam hati semuanya berdoa, dari berbagai agama kita berdoa semua, semoga dilancarkan waktu penugasan. Dan waktu penugasan rasanya tuh ya cepet selesai gitu loh, kayak baru langkah tegak maju nih, waktu baru awal masuk kami langkah tegak maju terus, dan gak kerasa udah selesai. Dan waktu udah selesai itu rasanya sebenarnya masih kayak gak nyangka aja sih selesai ngibar, karena rasanya tuh kayak masih latihan aja perasaan. Iya. Masih ngibar, dan ya baru it hits me, udah gak ada latihan lagi, udah selesai tugas saya udah selesai. Kalau kata anak zaman sekarang mah semua terjadi begitu cepat ya. Kayak gitu. Nah, berarti pas Hasya ditunjuk nih di pasukan 8. Di pasukan 8 itu kayak gimana prosesnya pas ditunjuk itu? Karena sebetulnya itu banyak yang penasaran sih, karena kan kita pasti sering ngedenger yang bawa baki atau semuanya itu yang ada di pasukan 17 dan 8 itu ditunjuknya pas hari H. Pagi-paginya berarti ya ditunjuknya. Nah, itu kayak gimana sih prosesnya? Sebenarnya dari awal latihan itu kami sudah ada 2 tim A dan tim B. Dan kemarin saya tim A itu saya main sore, yang tim B main pagi kan. Nah, di tim A dan tim B ini kita setiap kali nge-track tuh main sekali ngibar, sekali turun. Itu selalu ganti-ganti orangnya. Jadi yang pasukan 8 misalnya kali ini si ini, nanti habis itu ganti lagi orangnya. Sebetulnya pelatih ini kayak ganti-ganti orang biar semua orang tuh udah tahu rasanya gimana main di posisi ini, mereka juga tahu caranya gimana, dan biar pelatihnya juga tahu kayak siapa cocok sama siapa cocok main ini gitu kan. Jadi sebenarnya kami semua basically udah tahu cara main di sini di situ, cuman nggak tahu aja nanti mainnya jadi apa. Oh gitu, berarti semuanya udah merasakan dulu ya. Berarti Hasya juga pernah tuh pas latihan jadi pembawa bakinya juga pernah? Untuk saya sendiri pernah megang baki, cuman bukan untuk main nge-track ya. Waktu itu pernah latihan baki aja, saya pernah ikut. Tapi untuk nge-track saya waktu itu mainnya cadangan baki. Karena waktu itu di tim saya itu sebenarnya pelatihnya lebih kayak nyocokin juga berdasarkan tinggi gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang gak sempat masuk misalnya jadi serpihan 8 karena serpihan 8 kan tinggi harus sama. Mungkin mereka yang kayak tingginya kayak misalnya agak susah dinyamain nyocokin itu, kemungkinan gak pernah masuk ke serpihan, palingan mainnya yang di baki atau enggak cadangan baki, karena yang di serpihan itu tingginya harus sama. Berarti Hasya tingginya berapa sih Hasya? Saya sendiri 168 cm. Wow, 168. Kita beda 10 cm. Makanya saya harus naikin kursi sih biar kita sama ini Hasya. Berarti temen yang serpihan 8 itu juga sama ya tingginya sama Hasya kurang lebih ya. Biar emang kelihatannya proporsional ya, rapi, habis itu estetik juga sih kita ngelihatnya kalau dari drone gitu, luar biasa. Nah, jadi pas itu Hasya taunya pagi, diumuminnya baru pagi ya. Nah, dapetnya sore. Nah, suasana sorenya kayak gimana Hasya? Tentunya kalau suasana pagi itu kan kan masih ada kayak celebration, ada performance ini itu. Sedangkan sore itu benar-benar straightforward, cuman turunin bendera. Jadi benar-benar rasanya itu benar-benar sebagai kita itu yang benar-benar disorot. Kita ini like acara inti, like the heart of the show. Jadi kayak orang-orang ini yang nonton penurunan bagi mereka yang benar-benar dipentingin banget itu ya prosesi penurunannya. Sedangkan kalau waktu penaikannya penting, cuman mereka setelah itu juga masih kayak mungkin mau lihat artis mereka. Bener-bener. Soalnya kan udah gak ada artis-artis.
Jadi yang benar-benar fokus ke si pasukan-pasukan ini nih. Benar-benar kami itu all eyes on us ini. Iya. Wah, luar biasa. Pasti deg-degannya beda lagi ya, Sya ya? Iya. Nah, oke. Terutama kayak try to live up their expectation mungkin. Karena tadi pagi udah lihat yang main pagi. Yeah. Dan kita nggak tahu mereka kayak harapin apa dari kami. Jadi agak deg-degan. Oke, betul banget sih. Nah, tadi karena Hasya berbicara tentang ekspektasi, pas Hasya masuk ke Paskibraka ini, Hasya punya ekspektasi apa? Atau posisinya mungkin kayak gimana? Sebenarnya untuk saya pribadi, saya sebenarnya posisi dimanapun itu saya sebenarnya oke-oke aja karena I feel like semua orang itu punya peran yang penting dimanapun posisi mereka. Even if mereka di pasukan 17 yang serpian kiri paling belakang itu juga penting banget karena untuk di kami sendiri di tim saya pasukan 17 yang sebelah kiri yang agak-agak belakang itu justru yang ngasih kita kode untuk misalnya like turunin tangan dan lain, jadi yang keep us in line, yang bikin kita bisa rapih kompak itu justru orang-orang yang bisa lihat kita dari belakang, semua itu yang di belakang. Jadi saya rasa di setiap posisi itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi luar biasa. Banyak yang mikir 17 gampang cuma ngikutin aja. Di 17 itu bukan sekedar ngikutin, karena kita yang 17 juga harus nyesuaiin sama yang di 8, kita juga harus tahu hitungannya dan lain-lain. Kita juga harus nyesuaiin sama orang di depan kita, karena kadang mungkin hitungannya meskipun udah punya hitungan kadang suka nggak pas hitungannya. Jadi kita harus bisa cepat nyesuaiin ngelihat sama orang di depan kita. Luar biasa. Hasya, saya merinding loh Hasya. Wah, keren banget ya memang. Pasukan pengibar bendera pusaka ini Paskibraka ini memang luar biasa. Kalau dulu pas zaman sekolah tuh ya, pas zaman-zamannya latihan, memang betul sih. Setiap posisi itu pasti punya peranannya masing-masing. Even dia yang paling belakang sekalipun. Nah, itu tadi kayak Hasya ya, yang di pasukan 17 di paling belakang itu ternyata dia yang punya peranan untuk melihat gimana nih kita yang di pasukan 8-nya dan segala macamnya gitu ya. Wah, luar biasa Hasya. Aduh, Hasya merasa keren gak sih dengan diri sendiri? Keren ya? Keren dong. Udah berjuang sejauh itu loh sampai ke IKN, luar biasa Hasya. Nah, setelah ini semua selesai, Hasya sekarang di kelas 2 ya. Udah mau ke kelas 3. Target setelahnya apa nih Hasya? Sebenarnya untuk saya pribadi saya ingin mumpung masih ada waktu, saya ingin memperbanyak pengalaman, experience untuk ngikutin banyak kegiatan. Entah itu lomba, ajang-ajang tertentu, organisasi, events dan lain-lain yang menurut saya mungkin memberi saya kesempatan untuk mengembangkan my self potential sebelum saya masuk ke kehidupan sebagai mahasiswa ya. Karena saya dengar itu kayak masa-masa itu tuh kedepannya katanya lebih serius lagi. Iya. Jadi mumpung masih ada waktu, saya ingin mengembangkan dulu diri saya sendiri. Waduh, luar biasa loh Hasya. Hasya ini benar-benar sangat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, lagi-lagi ini harus di-highlight karena menurut saya banyak banget Hasya anak-anak muda di zaman sekarang itu yang kebanyakan overthinking aja ya. Overthinking nanti ujung-ujungnya tidak ada yang dikerjakan sama sekali. Nah, tapi padahal kita punya waktu 24 jam tuh lama loh. Lama banget waktu yang kita punya. Nah, mungkin dari Hasya, teman-teman Unrika TV semua, sobat Unrika TV juga bisa belajar nih. Gimana sih cara kita untuk memaksimalkan waktu 24 jam yang kita punya. Tapi Hasya tidurnya masih cukup kan ya waktu tidurnya? Cukup banget. Tetap harus balance. Iya, itu dia. Kesehatan tetap nomor 1. Nah, tadi kita juga sempat ngobrol. Jadi cita-cita Hasya setelah menyandang status sebagai Paskibraka tingkat pusat. Nah, apa nih Hasya? Cita-citanya apakah mengarah-ngarah ke sana atau yang lainnya? Mungkin untuk orang-orang sendiri sekitar saya waktu tahu saya ikut Paskibraka banyak yang tidak, kamu mau masuk Akpol ya? Gitu. Intinya gitu-gitu. Iya, pasti ke arah sana. Akpol, Akmil dan segala macam. Saya akui juga memang sangat membantu banget sertifikatnya. Tapi untuk saya sendiri, saya lebih tertarik ke bidang
kedokteran. Wow, aduh dia calon dokter nih. Amin ya Hasya ya. Nah nanti beberapa tahun lagi kita udah ketemu sama dokter Hasya. Waduh, amin. Nah udah ada target tujuannya masuk kedokteran di mana atau persiapan Hasya seperti apa di tengah banyak kesibukan dan di tengah Hasya yang juga masih berambisi untuk memenuhi experience-nya nih. Nah kayak gimana Hasya targetnya? Saya sendiri, saya ingin universitinya di Universitas Erlangga di Surabaya. Oke, amin. Semoga terwujud. Lalu untuk my step sendiri, saya lebih ke research kayak apa sih cara-cara masuknya itu lewat apa aja, ada apa aja jalur masuknya. Lalu itu juga saya coba untuk memperbanyak sertifikat saya. Lalu juga kepo-kepoin universitasnya, and then events mereka, lomba mereka, dan saya ikuti lomba-lomba itu biar ya bagus lah ya intinya. Iya, biar jalannya lebih mulus lagi nih ya, dengan bener sih, dengan banyaknya experience yang tadi Hasya bilang, sertifikat itu tidak hanya bentuk kertas yang udah kita dapat gitu aja gitu ya, tapi banyak sekali makna dari dibalik sertifikat itu. Kayak sertifikat yang Hasya miliki sekarang nih jadi paskibraka itu luar biasa sekali, tidak hanya dari ya udah gitu dari selembar kertas saja, tapi dari pengalaman itu banyak banget. Pasti banyak kan yang berubah dari Hasya setelah masuk ke paskibraka. Ada nggak yang berubah menurut Hasya? Ada banget. Ada banget ya. Apa tuh Hasya kalau boleh sharing? Emang jujur dulu mungkin bagi kalian dari cerita saya anaknya sangat rapi dan tertata. Nyatanya saya sebelum karantina paskibraka saya itu benar-benar sebenarnya tertata tapi nggak acak-acakan gitu. Jadi sebenarnya urutannya tuh tentu, misalnya kayak bangun tidur, makan, Namun untuk jamnya itu kadang nggak tentu. Jadi misalnya saya bisa bangun siang banget, udah gitu tidurnya malam banget. Jadi sebenarnya kegiatannya pas, cuma jamnya yang nggak pas. Jamnya nggak pas. Jadi untuk di paskibraka, jadi selama karantina kami kan benar-benar jam segini harus bangun. Jadi benar-benar disiplin gitu ya. Jadi kami ya lebih tahu ya sih waktu tidur yang baik untuk kami itu jam berapa, lebih terbiasa lagi juga untuk tidur bangunnya. Oke. Nah jadi lebih seimbang lagi nih, itu ya salah satunya. Pastinya kedisiplinan itu berubah banget selama sebulan lebih kayak gitu ya, mungkin nggak ada yang berubah ya di diri kita. Nah tadi untuk disiplin, kalau dari dari mindset atau dari cara berpikir dan cara pandang Hasya, ada nggak sih yang berubah? Tentunya banyak sekali yang berubah, apalagi setelah pendidikan dari Lemhanas itu sendiri dan dari masukan dari teman-teman saya yang lainnya. Itu untuk saya sendiri sebelumnya itu pemikiran saya itu agak sedikit nggak terlalu jauh ke depan. Jadi kayak saya mikirnya ya palingan untuk 10 tahun 20 tahun ke depan. Tapi setelah ada pendidikan dari Lemhanas dan teman-teman saya, goal saya untuk sekarang itu ke Indonesia Emas 2045. Jadi pemikiran saya itu lebih terarah dan ternyata lebih easier juga for me untuk ngelakuin sesuatu dengan tujuan yang lebih terarah daripada sebelumnya saya cuman kayak saya harus ngelakuin ini dan masa depan saya bagus. Masa depannya itu masa depan apa? Iya betul kayak masih belum tahu gitu ya ke depannya itu apa. Jadi sekarang saya udah lebih tertuju lagi tujuan apa saya. Waduh, luar biasa sekali Hasya. Sharing-sharingnya tadi benar-benar membuka pikiran kita semua, apalagi buat anak-anak muda yang masih seumuran Hasya juga. Ini kalau kelas 2 SMA berarti berapa? 16 atau 17? Untuk saya sendiri, saya sekarang 15 tahun. Oh, 15 tahun Hasya. Enggak, saya tahun ini 16. Sekarang masih 15. Karena saya kebetulan Desember ulang tahun. Oh gitu ya, jadi belum 16 gitu ya. Ya berarti buat anak-anak yang masih teman-teman yang masih 16, waduh 16 tahun berarti segini ya. Hasya 16 tahun udah jadi perwakilan provinsi ke nasional loh teman-teman semua. Nah pastinya dengan melihat ini jangan dijadikan ini untuk
titik untuk kita merasa insecure. Nah biasanya kan kayak gitu ya, kalau ngelihat yang berprestasi banget itu jadinya malah insecure. Tapi enggak, jadikanlah salah satu anak muda seperti Hasya ini menjadi inspirasi buat kita semua. Karena kita sekarang udah di akhir pertanyaan nih Hasya, kita udah di akhir acara ternyata ya. Jadi sebelum kita menutup, saya ingin berterima kasih juga ke Hasya sudah mau hadir ke Unrika TV untuk kesempatan kali ini. Ini podcast pertama Hasya setelah jadi Pasnas. Podcast keberapa? Oh udah banyak ya. Pertama. Oke. Nanti mungkin setelah dari sini akan ketemu lagi dengan Hasya. Mungkin nanti kita bisa ketemu di Instagramnya Hasya. Boleh nggak sih di share? Boleh banget. Biar nanti semuanya. Hasya dan Nirmala nama aku aja. Oke. Hasya dan Nirmala aja. Nah oke. Hasya dan Nirmala itu bisa kita ketemu di Instagramnya. Di TikTok ada? TikTok main nggak? Oh nggak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Hasya sudah mau sharing-sharing ceritanya di siang hari ini di Unrika TV. Dan pastinya kita semua ikut bangga Hasya dengan pencapaian Hasya. Kita tunggu pencapaian-pencapaian selanjutnya yang membanggakan Kepri dan membanggakan Indonesia pastinya. Jadi pasti orang-orang kayak Hasya mah nggak akan berhenti di sini aja. Pasti akan terus menggali potensi yang ada di dirinya. Kalau bisa nanti kita ketemu di tingkat internasional dan amin kita akan ketemu sama Hasya juga. Hasya yang akan mengharumkan Indonesia ini pastinya nantinya. Insya Allah ya, amin. Nah terus Hasya, sebelum kita tutup ada sih satu pertanyaan terakhir lagi nih. Pesannya Hasya untuk anak muda Batam khususnya yang bisa menginspirasi juga, dan gimana caranya biar berpengaruh juga nih untuk Indonesia nantinya, karena Hasya aja di umur 16 sudah mempersiapkan diri untuk Indonesia emas di tahun 2024. 2045 aduh ya Allah. Jadi kebalik-balik. Nah gimana pesan-pesan Hasya? Jadi sebenarnya untuk semua orang, entah kalian mungkin umur berapapun, dan masalah aku udah I'm too old for this atau enggak I'm too young for this. Sebenarnya semua itu tidak terbatas oleh usia. Betul. Like kalau misalnya kalian punya keinginan atau you have your own dreams, your own wish, your own goals, like keep going for it. Don't let anyone stop you. Like apapun itu gas aja. Betul. Like selama hal itu baik untuk kalian, selama hal itu kalian yakin itu bakal brings good for you and your environment, aku rasa bagus. Iya. Gas Gas aja. aja ya saya. Apapun itu kesempatan yang ada di depan, gas aja, ambil aja. Mungkin karena kan kita nggak tahu kan depannya ada apa. Mungkin kalian ngerasa di depan kalian ada sebuah kesempatan besar, tapi mungkin kalian ngerasa it's not relevant for me. Itu nggak cocok buat aku nggak akan ke dunia itu juga. Masalahnya kan kita nggak tahu di depan nanti masa depan kita kayak gimana. Jadi aku rasa apapun itu yang menguntungkan bagi kalian, entah itu kegiatan yang mungkin misalnya contoh kalian itu lebih ke dunia, misalnya dunia entertainment, tapi kamu ditawarin misalnya ikut lomba yang berbau sangat-sangat akademis banget gitu ya. Mungkin kalau misalnya kamu rasa kamu mampu, mungkin boleh dicoba karena kita nggak ada yang tahu. Kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu ya kita bisa atau enggak. Siapa tahu kamu ternyata bisa, kamu malah tertarik. Supaya kesana kita nggak tahu. Malah menemukan hal-hal baru yang ada di dirinya gitu ya. Kita malah gets to explore ourselves. Karena banyak orang itu yang kayak, aku sukanya ini, aku sukanya itu, tapi mereka aja belum benar-benar cari tahu 100% mereka tuh sukanya apa, karena mereka banyak yang kayak ditawarin ini nggak mau, itu nggak mau. Kebanyakan magernya ya gitu ya saya. Nah jadi bener banget. Jangan berhenti untuk mengeksplor diri sendiri, karena potensi kita itu besar banget. Apalagi kita anak muda ya Hasya. Kita punya semangat yang besar, kita punya tenaga yang kuat. Otomatis buat coba hal baru itu nggak berat lah ya buat kita. Bener banget. Kalau gitu terima kasih Hasya, terima kasih lagi nih. Aduh Hasya sangat ceria, sangat pintar, luar biasa.
Iya, sama-sama. Kalau gitu Sobat Untrika TV, terima kasih sudah pantengin Untrika TV sampai di menit-menit detik-detik terakhir ini. Saya Indri Astuti Maulana bersama Hasya dari Malang. Iya. Pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast Untrika TV selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.